Halo, perkenalkan nama saya Egy Meladi Purba dari kelas 5 IAEMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah hukum lingkungan. Nah, dalam artikel ini kami menjelaskan bahwasanya dalam COVID-19 ini tentang kekerasan seksual. Nah, di sini saya akan membahas tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, yaitu yang pertama penanganan proses layanan bagi korban, lalu yang kedua layanan pemulihan, lalu yang ketiga mekanisme rujukan, yang keempat adalah monitoring dan evaluasi proses penanganan kasus, pencegahan dan penanganan bagi pelaku kekerasan seksual. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan kapasitas bagi aktivitas akademik supaya memiliki pemahaman yang sama dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan di PTKI. Lalu yang pertama di sini ada perubahan mindset atau cara pandang atau praktik budaya yang cenderung menerima, membenarkan atau mengabaikan terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual di PTKI. Lalu yang kedua, adanya perubahan kebijakan di lingkungan PTKI yang responsif dan pidaktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang ketiga, adanya peningkatan keterampilan hidup dan ketahanan diri, aktivitas akademik dan tenaga kependidikan dalam mencegah dan menangani terjadinya kekerasan seksual di PTKI. Lalu yang keempat, adanya peningkatan sumber daya manusia untuk layanan utama dan layanan pendukung bagi korban kekerasan seksual di PTKI. Lalu yang kelima, peningkatan kualitas sistem informasi dan bukti pendukung kekerasan seksual di PTKI. Begitu juga saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel kami, yaitu dengan adanya kekerasan seksual akan mengakibatkan banyak sekali dampak buruk, khususnya kekerasan seksual yang terjadi dalam kampus yang akan mengakibatkan banyak generasi muda masa kini tidak akan bisa meneruskan masa depannya dengan lebih baik. Maka daripada itu, perlu disadari bahwa kekerasan seksual yang terjadi dalam kampus harus segera dicegah secara online maupun offline. Keduanya sama-sama penting dari kampus dan sistem hukum yang baik akan sangat membantu pencari keadilan, khususnya mahasiswa dalam mengalami kekerasan seksual berbasis online maupun offline. Nah, berisi dari artikel kami ini adalah begitu banyaknya kekerasan yang secara fisik maupun non fisik yang terjadi pada perempuan, terutama pada perempuan, yang mengakibatkan kekerasan seksual ini dapat menjadikan korban itu menjadi mentalnya itu semakin lemah, sehingga dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya itu baik di kehidupan sehari-hari maupun di kampus akan menjadi terganggu, sehingga kegiatan maupun pemikiran yang ada pada korban itu semakin buyar. Baik mentalnya akan semakin down, akan lebih takut terhadap lawan jenisnya, karena di dalam pikiran maupun di dalam benaknya itu takut akan hal yang sudah terjadi akan terjadi lagi. Nah, di sini kami memberikan cara pencegahan dan cara menanganinya apabila adanya kekerasan seksual ini apabila terjadi pada korban yang terutama perempuan, yaitu apabila di kampus maupun di kehidupan sehari-hari.